Kalau itu tobatnya sehari 2 hari, umat lagi katanya tobat, 2 hari kambuh lagi. Itu namanya tobat sambal. Selesai sholat Allahumma antas salam, dia enggak Allahumma lantas jalan. Sabbah alayya rizqa sabah terahmatin fanta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan pembahasan minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Au syauqun muqlikun yaridu alal qalbi min suhudi sifatil jamal wa mansu'uhun nazaru fil ayatil muhtawiyati ala ma'u'idda li ahli ta'at wa tazakkuru ma'u'idda li awliyaihi minan na'im mimma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar ila ghairi zalik. Au syauqun, adapun memberontak, bukan memberontak ya. Kalau memberontak itu melawan pemerintah yang sah atau melawan aturan yang ada. Kalau ini memberontak, jadi keinginan yang sangat kuat. Muqliqun, yang menggoyang hati. Yaridu, yang datang apa syauq, alal qalbi, atas hati. Jadi ada sesuatu yang datang, keinginan yang sangat kuat sehingga hati tadi bergoyang. Min suhudi sifatil jamali, dari melihat beberapa sifat jamalnya Allah, sifat maha indahnya Allah. Di antaranya sifat jamal itu Rahman Rahim. Kemudian Ghafurur Rahim, Al-Afu, maha pemaaf, Al-Ghafar, Al-Ghafur, maha pengampun. Jadi betapapun banyak dosa kita, betapapun luasnya dosa kita, masih luas pengampunan Allah. Jadi orang Islam itu tidak boleh putus asa. Selagi nafas masih dikandung badan, tidak ada ceritanya kalau minta ampun Allah tidak ampuni. Allah malu kalau tidak mengampuni dosa seorang hamba, kalau hamba tadi tidak mengampuni. Kenapa? Karena pengampunan Allah lebih besar daripada dosa yang dikerjakan oleh hambanya. Syaratnya nafas masih dikandung badan. Nah, kalau minta ampunnya besok di dalam kubur, lain cerita. Ada orang minta ampun dalam kubur, banyak. Rata-rata orang itu insaf, tobat ya, setelah berada di alam kubur. Dia minta dikembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Saya akan berbuat baik.
saya akan beramal soleh, saya akan ngaji, saya akan berzikir. Kata Allah, bagus, keinginanmu sangat bagus. Keinginan seperti itu perlu diacungkan jempol. Cuman keinginanmu itu sudah terlambat. Kamu sudah berada di dalam kubur. Jadi kalau kita ingin beramal soleh, ingin ngaji, ingin berzikir, ingin berbuat baik, jangan keduluan malaikat maut. Nah, karena kita melihat sifat ghafurnya Allah, maha pengampunnya Allah, berapapun dosa kita, kalau kita bawa ke Allah bersih. Orang yang bertobat, kata Nabi, seperti orang yang tidak berdosa. Tapi syaratnya taubatnya taubat nasuha, bukan tobat sambal. Apa bedanya tobat nasuha dengan tobat sambal? Hah? Kalau tobat sambal itu tobatnya sehari dua hari, umat lagi katanya tobat, 2 hari kambuh lagi, itu namanya tobat sambal. Nah, kalau tobat sambal itu tobat bermain-main itu. Ya hati-hati aja, jangan sampai keduluan malaikat maut. Walaupun Allah tetap terima. 70 kali orang itu berbuat salah setiap hari, kemudian dia istighfar, Allah masih mengampuni. Tapi biasanya orang yang bermain-main dengan istighfar itu ujung-ujungnya nggak baik. Nah, dia bermain-main dengan pengampunan Allah. Tapi yang jelas, kalau orang tadi betul-betul mau taubatan nasuha, apapun dosa yang dia perbuat, selagi dia masih hidup, belum mati, maka Allah pasti terima taubatnya. Taubatnya orang yang bertobat itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. Nabi aja tobat sehari semalam itu 70 kali. Nabi 70 kali tobatnya sehari semalam. Nah, kita yang enggak Nabi berapa kali? Kadang-kadang selesai sholat Allahumma antas salam, dia enggak Allahumma lantas jalan, kayak enggak punya dosa. Nah, padahal kita ini potensi berbuat dosa itu besar. Semua indera kita itu berpeluang berbuat dosa, baik di tempat keramaian maupun di tempat sepi. Mata misalnya, itu berpeluang berbuat dosa itu. Tangan, hidung, mulut, apalagi kaki, perut, di bawah perut, itu berpeluang berbuat dosa. Kalau kita sadar bahwa itu dosa, cepat-cepat kita taubat. Nah, tobat yang pelaku tobat tadi bersih tidak berdosa, yang dimaksud adalah taubatan nasuha. Makanya selesai sholat dibaca itu, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunuba taubatan nasuha la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wah, sekali bacaan itu aja rontok seluruh dosa kita, kalau betul-betul niat tobat. Kalau tobat sambal ya pedas, saya nggak akan makan sambal lagi. Begitu pedasnya hilang, makan sambal lagi, katanya kurang seger kalau tidak makan sambal. Nah, ini kita teruskan. Wa mansu'un nazaru, adapun timbulnya syauk tadi, keinginan yang kuat yang bisa menggoyang hati,
adalah an-nazaru bertafakur atau melihat fil ayatil muhtawiyati dalam beberapa ayat yang mengandung alama atas perkara wa'iddah yang disediakan apama li ahli taati kepada orang-orang yang ahli taat. Wa tazakuruhu, dan ingat siapa hamba tadi ma kepada perkara wa'iddah yang disediakan apama li auliyaihi kepada para wali-wali Allah, minan na'imi dari beberapa kenikmatan, mimma dari perkara la ainun yang belum pernah mata ra'at melihatnya. Ya, jadi kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang taat itu kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya. Wala uzunun, dan tidak kuping sami'at mendengar, kenikmatan yang kuping belum pernah mendengarnya. Wala khataran, belum pernah dan tidak berdetak ya terlintas ala qalbi bashar, tetap di dalam hatinya manusia, dan kenikmatan yang belum pernah terangan-angan ila ghairi zalik. Nah, itulah kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang taat. Kenikmatan yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah terhayalkan. Jadi kalau kita menghayal misalnya besok akan diberi begini, di atas itu. Nah, setelah kita tafakuri ayat-ayat yang berkisah tentang itu, kemudian datang zauq tadi, hati kita bergoyang, bergoncang, kemudian mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah salah satu fadilah kita bertafakur dengan sifat-sifat jamalnya Allah. Dulu ada seorang pemuda yang ditinggal mati sama ayah ibunya. Nah, pemuda ini yatim piatu tapi kaya raya, banyak warisannya. Kemudian dia mendengarkan tausiah dari para sahabat bahwa Allah akan membeli harta dan jiwa orang itu dengan surga. Kedengarannya sama dia begitu. Allah akan beli harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka Allah beli dengan surga. Lalu sang pemuda ini tafakur tentang surga. Setelah dia tafakur tentang surga, akhirnya semua hartanya diserahkan untuk perjuangan Islam. Dia datangi panglima perang. Wahai panglima perang, ada apa? Saya yatim piatu, tapi uang saya banyak, kaya raya. Terus gimana? Semua harta saya serahkan untuk perjuangan Islam, termasuk diri saya. Saya ikut berperang membela agama Allah. Akhirnya diserahkan semua hartanya, karena tafakur tentang surga tadi. Ya, makanya kita harus sering-sering tafakur tentang surga. Caranya gimana? Cari ayat yang menjelaskan surga. Di antaranya وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Baca ayat itu, baca artinya, terus minta sama Allah. Ya Allah, beritahulah kepada saya tentang ayat ini. Terus zikir Allah, Allah. Nanti Allah beritahu. Itu namanya tafakur. Kalau nggak ada ayatnya bukan tafakur namanya. Apa? Ngelamun. Kapan ya saya punya rumah bagus? Ngelamun ini.
Kapan ya saya punya mobil Alphard? Mau beli beras saja sulit kok mobil Alphard yang dihayal. Hanya kata orang Cina. Di tafakur itu harus ada ayatnya atau hadisnya. Kita tafakur misalnya tentang hidup setelah mati. Ambil ayatnya. Kaifa taghfuruna billahi wa kuntum amwatan fa akhyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba-Mu ya Allah maksud daripada ayat ini. Terus zikir Allah, Allah, Allah. Nanti Allah beritahu buat tafakur. Cara tafakur begitu kan. Jadi kalau tafakur tidak ada ayat, tidak ada hadisnya, itu bukan tafakur namanya. Itu namanya menghayal jadi pejabat, menghayal jadi presiden. Nah, seandainya saya presiden, maka saya akan berantas korupsi. Wah, belum jadi presiden aja korupsi, mau jadi presiden berantas korupsi. Itu tafakur, itu ngayal namanya itu ya. Kalau tafakur ada ayatnya. Jadi pemuda tadi dia tafakur tentang surga. Di hari pertama dia ikut perang, siang hari puasa, malam sholat malam. Nggak tidur semalaman, besok perang sambil puasa. Hari kedua juga begitu, malam dia sholat malam semalam suntuk, besoknya dia puasa ikut perang. Sampai hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pada hari ketujuh, pada malam harinya, karena begitu capeknya dia tertidur. Lalu tafakurnya tadi berbuah manis. Dalam tidurnya dia masuk kepada sebuah perkampungan yang indah. Dan di perkampungan itu dia mencari istrinya. Padahal dia belum punya istri nih. Ya, karena mimpi itu kan kita nggak bisa ngatur, ya, dia terjadi begitu saja. Dalam tidurnya itu dia mencari istrinya dan dia masuk ke dalam perkampungan yang sangat indah. Nah, di perkampungan itu ada kali, airnya yang sangat jernih dan di situ banyak perempuan-perempuan muda. Lalu laki-laki tadi, pemuda tadi nanya, apakah Anda kenal dengan seorang gadis yang bernama Ainul Mardiyah? Ainul Mardiyah. Siapa itu Ainul Mardiyah? Istri saya. Oh, Ainul Mardiyah masih di atas sana. Kami ini pembantunya. Dayang-dayangnya. Dia jalan lagi. Masuk sebuah perkampungan lagi yang lebih bagus lagi. Nah, surga itu ada 7. Masuk lagi perkampungan yang lebih bagus lagi. Ceweknya lebih cantik-cantik lagi. Nggak ada cewek itu di dunia, nggak ada. Nah, bidadari itu kalau meludah ke laut, air laut yang asin itu langsung jadi tawar. Kalau istri kita meludah, gimana? Itu bidadari. Di perkampungan kedua, dia nanya lagi, apakah Anda kenal dengan Ainul Mardiyah? Siapa dia? Istri saya. Oh, kami ini pembantunya. Terus jalan ke atas. Masuk ke perkampungan yang ketiga. Dalam mimpinya ini tafakurnya tadi berbuah manis. Sampai di perkampungan ketiga nanya juga terus ke atas sampai perkampungan keempat, lebih indah lagi. Bidadarinya lebih cantik-cantik lagi, lebih melohe lagi. Sampai ke perkampungan kelima, keenam, nah sampai ke perkampungan ketujuh. Akhirnya dia nanya, apa Anda kenal dengan Ainul Mardiyah? Siapa dia? Istri saya. Saya lagi mencarinya. Oh, itu dia ada di istana. Kemudian Ainul Mardiyahnya keluar dari istananya menyambut kedatangan suaminya. Begitu laki-laki ini karena rindunya dia dalam mimpinya kepada istrinya, mau dia pegang. Apa kata istrinya? Insya Allah besok junjungan akan berbuka di sini bersama saya. Itu hari ke-7 perang. Akhirnya dia terbangun, dia ceritakan mimpinya sama sahabatnya. Kemudian besoknya hari ke-7 dia puasa sambil perang.
Dia maju begitu ganasnya, banyak orang-orang kafir yang terbunuh. Akhirnya dia gugur sebagai syuhada. Dia berbuka bersama istrinya, Ainul Mardiyah. Itu buah daripada tafakur. Ya, jadi tafakur itu harus ada ayatnya. Ya. Kalau nggak ada ayatnya itu namanya menghayal. Menghayal itu kalau nggak perempuan, duit. Kalau nggak duit, jabatan. Udah 3 itu doang tuh. Makanya jangan biasakan menghayal, biasakan tafakur. Tafakkaru fi sya'atin khairun min ibadati sana. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita itu kedatangan saukun tadi, sehingga hati tadi bergoyang lalu memberontak ingin taat kepada Allah. Wal muwadzabatu, adapun melanggengkan, atau wal muwadzabatu, adapun mengistiqomahi, ala khuduri majalisi zikri, atas mendatangi beberapa majelis zikir. Syarat pertama itu supaya hati kita itu kedatangan saukun tadi, keinginan yang kuat untuk taat kepada Allah. Kalau nggak kuat kalah sama iblis. Kalau ingin lihat, saya ingin ibadah lagi, saya ingin, kalau gitu doang mah ya datang angin ya hilang, karena nggak kuat. Karena apa? Iblis, setan dan kelompoknya nggak ridho orang itu ibadah pada Allah, nggak ridho dia. Berbagai cara dia bikin biar orang itu tidak beribadah kepada Allah. Jadi kalau keinginannya itu cuma nggak kuat, nah datang godaan itu nggak jadi ibadah, zikirnya nggak jadi, kadang tobatnya nggak jadi. Nah supaya keinginan itu kuat, pertama wal muwadzabatu ala khuduri majalis zikri, istiqomah mendatangi majelis zikir. Majelis zikir, kalau majelis itu berarti banyak orang, bukan sendirian. Ya. Istiqomah mendatangi majelis zikir itu pertama. Kalau kita kepengen hati kita itu punya keinginan kuat untuk taat kepada Allah, sehingga digoda bagaimanapun tidak mempan. Kadang-kadang kopi segelas saja luntur keinginannya. Mau kemana bro? Mau wirid? Nah ngopi dulu, nggak jadi wirid. Hayya. Itu yang pertama. Yang kedua, watazkiri, dan menghadiri majelis zikir, majelis taklim. Dua itu. Kalau kita ingin hati kita itu kedatangan syaukun, keinginan yang kuat untuk taat kepada Allah, dua persyaratannya harus dipenuhi. Pertama, rajin mendatangi majelis zikir. Kedua, rajin mendatangi majelis ilmu. Adalah ilajun, obat tombone hati. Ya. Hati kita kan sakit. Lihat orang naik mobil, perih rasanya. Ya kan? Lihat orang akur sama keluarganya, hati kita perih. Tandanya hati sakit. Lihat orang ketawa, kita curiga. Jangan-jangan ngetawain gua. Itu hati sakit itu. Harus cepat-cepat diobat itu. Jangan sampai mati. Ya. Kalau udah mati repot. Apa ciri-cirinya hati yang udah mati itu? Dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Nah, kalau hati itu udah mati repot. Ya.
Nah, supaya hati itu sehat, pertama istiqomah datang ke majelis zikri. Yang kedua watazkiri, majelis ilmu. Yang di situ ada dibacakan ayat Allah, sabda Rasulullah, nasihat-nasihat para ulama. Itu adalah ilajun, obat kabirun yang besar, obat yang mujarad itu. Wa naf'un, dan bermanfaat kasirun yang banyak kepada hati. Fi husuli zalika, di dalam menghasilkan yang demikian, syaukun tadi. Jadi kalau kita ingin syaukun tadi, rajinlah datang ke majelis zikir. Bukan zikir sendiri, majelis itu banyak orang. Kalau zikir sendiri itu urusan pribadi, tingkatannya ma'rifat. Orang ma'rifat bilang nggak mau campur-campur orang, dia sendirian. Jadi kalau ada saudara kita zikirnya ada sendirian, berarti kita husnuzon aja. Oh, ini tingkatnya udah ma'rifat. Nah, kalau kita yang masih merempet gak jelas itu datang ke majelis zikir supaya hati tadi itu sehat. Kita teruskan. Izla yazalu, karena tidak berhenti apa zalika yang demikian abdi, ya malu adalah beramal siapa abdi fil qalbi, dalam hatinya, syai'an fasyai'an, sedikit demi sedikit. Kalau kita rajin datang ke majelis zikir, hati kita tuh sedikit demi sedikit hidup. Istiqomah, al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Kita rajin, sedikit-sedikit hati kita itu membaik. Kadang-kadang memang ujiannya berat, namanya juga pembersihan. Kotorannya itu udah kadang lengket. Ibarat orang tuh badannya udah kadang ditulis, kalau nggak disetrika begitu nggak akan hilang gambarnya. Makanya kadang-kadang ujiannya berat dalam proses pembersihan. Itu banyak juga ditentukan masa lalu kita. Nah, ujiannya berat. Tapi kalau kita terus istiqomah, syai'an fasyai'an, hati itu akan baik. Di saat hati baik, keinginan taat itu keluar, muncul. Ila ayaskunahu, hingga hendak bertempat di dalam hati tadi apa al khaufu, takut, wasyauku, dan keinginan yang kuat. Nah, mulai takut pada Allah. Kalau hati itu bersih baik, takut sama Allah, malu sama Allah. Nah, orang nggak punya malu ya repot. Ya hayya itu. Wasyauku amma iza lam yakunil awal. Adapun tak kala ada apa warna yang awal, hanya zikir doang. Mujizan adalah mendustakan ya. Wasani, dan yang kedua muqliqan, halnya menggoyang hati. Fala yufidani, maka tidak berfaedah keduanya. Tapi kalau salah satu nggak ada gunanya. Zikir doang nggak ngaji, nggak ada gunanya zikirnya itu. Tambah zikir, hatinya tambah keras. Baru zikir di rumahnya, ya baca la ilaha, besoknya dia perasaannya jadi wali dia. Lihat orang kecil-kecil nampak sama dia. Nah itu. Jadi kalau yang dua ini tidak disinergikan, zahir batin, maka kedua-duanya tidak ada manfaatnya. Ngaji doang nggak zikir, nggak ada gunanya. Zikir doang nggak ngaji juga nggak ada manfaatnya. Jadi harus kedua-duanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nur hidayah, sehingga kita diberi oleh Allah kekuatan untuk mengistiqomahi majelis zikir dan majelis ilmu. Karena hanya dua obat ini
yang bisa membuat hati kita sehat. Di saat hati itu sehat, maka hati itu akan timbul keinginan untuk menambah ketaatan kepada Allah dan timbul rasa takut di dalam melaksanakan atau melakukan apa-apa yang Allah tidak suka atau tidak diridhoi. Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin.